Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Shinfa Siang, Sutra teratai, episode 1469. Dalam kumpulan bodhisattva terdapat 4 orang guru pembimbing. Berada dalam angkasa sebagai jalan tengah dan berdiam dalam yang tak terkondisikan. Prinsip kebenaran dari kekosongan sejati adalah bebas dari rintangan. Laksana kekosongan hampa yang menyimpan keberadaan menakjubkan. Tak terkondisi, tak dibuat dan tak terukur. Kekosongan sejati adalah tiada esensi. Seandainya paham akan prinsip kebenaran, kita akan menciptakan dharma terkondisi yang bajik. Dengan kebijaksanaan menghapus delusi, prinsip kebenaran yang ditampakkan adalah ta dengan keberadaan menakjubkan yang melingkupi seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh kekosongan. Harus bersungguh hati menghayati untuk memahami dan meresapi dharma. Ini yang harus kita lakukan dengan bersungguh hati. Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai di puncak burung Nasar sudah melewati 14 bab. Ini adalah menampakkan jejak. Mulai saat ini harus membabarkan, menyembunyikan pokok dan hakiki. Sebab sutra teratai adalah sutra ini terbagi atas 2 aspek. Semua orang harus ingat, seperti yang sudah disebutkan beberapa kali sebelumnya. Bagian jejak dan bagian pokok atau hakiki adalah bagian yang penting dari ajaran Buddha. Jejak adalah proses dari kelahiran di dunia hingga mencapai pencerahan, hingga membabarkan dharma, hingga mencapai parinirwana. 8 fase menuju kebuddhaan menjelaskan bagaimana Buddha muncul di dunia untuk membimbing para makhluk. Untuk mewujudkan ini, Buddha mengajarkan dharma sesuai dengan kapasitas para murid. Para murid memiliki kemampuan yang berbeda. Buddha menyesuaikan ajarannya. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengajarkan kepada kita. 49 tahun, terutama sebelum Sutra Teratai. Buddha telah mengajar selama 42 tahun, mengikuti akar kapasitas para makhluk. Sampai saat ini, apakah Buddha di masa lalu mengajarkan tentang kekosongan atau keberadaan? Semuanya adalah supaya orang-orang memahami dan menghayati jalan agung. Berharap setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran dan memimpin mereka memasuki pintu, supaya mereka bersungguh-sungguh masuk ke dalam prinsip kebenaran dan bersungguh-sungguh menghayatinya. Jika kapasitas para makhluk lebih tajam, maka akan dapat mengajarkan kepada mereka kebenaran sejati tentang kekosongan. Karena akar kapasitas mereka dapat menerimanya, agar mereka tahu untuk tidak melekat, karena disebabkan oleh kemelekatan di dalam kehidupan manusia, menimbulkan banyak kegelapan batin dan noda batin. Sang Buddha demi untuk melenyapkan kegelapan batin dan noda batin para makhluk. Makanya ketika masa ajaran Waipulia, dia mulai membimbing orang-orang untuk masuk. Terus-menerus mengarahkan menuju prasna. Prasna adalah membuka kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah supaya kita dapat membedakan dengan jelas tentang masalah, benda, dan prinsip. Dianalisa sampai akhirnya juga kembali kepada kekosongan. Dengan demikian, telah membuat semua orang
memahami materi di dunia. Segala bentuk dan wujud di dunia, baik itu perasaan atau cinta, segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh, semua hanyalah ilusi dan kosong. Oleh karena itu, menghilangkan sepenuhnya kemelekatan semua orang terhadap benda materi dan perasaan. Ini adalah prajna, sehingga kita dapat menghayati dan memahami bahwa kehidupan manusia ini singkat. Namun, sebelum mengajarkan kekosongan, sebelum membicarakan tentang kekosongan, kita harus membahas keberadaan. Keberadaan adalah mengajarkan kita agar kita mengetahui gejolak batin yang muncul tidak lain adalah karma. Sangat banyak, tidak lain adalah hukum sebab akibat. Dikatakan keberadaan membuat kita sering-sering membangkitkan kewaspadaan diri. Seandainya kita bisa mengingatkan diri sendiri, maka artinya kita ada menegakkan sila. Oleh karena itu, keberadaan, sila, samadhi, kebijaksanaan, semua dharma yang ada di kurun waktu 42 tahun adalah membabarkan kekosongan dan keberadaan yang menakjubkan. Meski akar kapasitas makhluk yang tidak sama, sehingga mengikuti akar kapasitas kemampuan mereka dalam menerimanya. Tetapi harus ada berpadunya kekosongan dan keberadaan. Keberadaan adalah tidak benar-benar ada. Kekosongan juga tidak benar-benar kosong. Oleh karena itu, Sang Buddha mau memberikan kita satu prinsip kebenaran yang sangat sempurna. Itu adalah keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan yang menakjubkan. Keberadaan yang menakjubkan membuat kita memahami sebersih niat awal Sang Buddha mencapai pencerahan. Adalah menemukan penemuan besar langit bumi dan alam manusia. Yang paling menakjubkan adalah ta. Adalah prinsip kebenaran. Puluhan ribu prinsip kebenaran mencerahkan kembali sifat manusia yang semula ada, agar semua orang dapat memahaminya dengan jelas. Mudah diucapkan, namun sulit dilakukan. Sang Buddha baru bisa menggunakan waktu yang begitu panjang, sangat sabar, menetap di dunia yang membutuhkan kesabaran. Juga harus dapat bersabar, menahan yang tak tertahankan dalam menghadapi para makhluk. Harus penuh kesabaran. Akar kapasitas para makhluk tumpul dan lemah. Sangat tumpul dan lemah. Apalagi sangat keras kepala. Sulit untuk ditaklukkan. Semua begitu sederhana. Dikatakan demikian, bagaimana kita bisa membuat suatu lingkungan terlihat demikian agung? Lingkungan yang terlihat agung membutuhkan orang dapat menerapkan keagungan di dalam kehidupannya. Maka akan ada lingkungan yang demikian. Pagi-pagi sekali masuk ke aula utama. Semua orang dengan sebersih niat tulus mendengar bunyi lonceng dan suara genderang. Barisan yang tertib menuju ke aula utama dengan rapi memberi penghormatan kepada Buddha, melafalkan sutra dan segala aturan dipatuhi dengan tertib. Begitu indahnya. Inilah kehidupan sehari-hari kita. Waktu di mana kita paling tertib juga merupakan tempat yang paling agung. Perasaan seperti ini sungguh indah. Setiap orang dapat mengikuti aturan, menegakkan sila. Bukankah ini permulaan hari dengan suasana terbaik? Rencana untuk satu hari adalah di pagi hari. Pagi-pagi sekali di mana langit masih gelap. Udara juga belum terasa panas. Demikian di lingkungan ini. Keagungan ini bukankah datang dari diri kita masing-masing?
setiap orang saling bekerja sama. Satu niat yang sama dan satu gerakan yang sama. Bukankah praktik tersebut memperlihatkan keagungan? Terus sampai menjelang siang hari. Siang hari, semua orang dengan tulus memasuki aula utama. Fenomena seperti ini karena di pagi hari kami sangat sibuk melakukan pekerjaan hampir sepanjang hari. Sangatlah tidak mudah. Setelah selesai makan siang, kami berusaha untuk beristirahat sebentar. Kemudian kami akan segera kembali lagi untuk bekerja. Sebelum mulai bekerja, semuanya kembali berkumpul terlebih dahulu. Di aula utama berdoa dengan tulus, yang menandakan bahwa setengah hari telah berlalu. Saat ini telah memasuki tengah hari, bentar lagi akan memasuki sore hari. Setiap hari di waktu seperti ini, kembali lagi memberikan kita kesempatan untuk mengungkapkan hati tulus kita, merenungkan dan terus menjaga ketulusan pikiran batin semua orang, menjangkau para Buddha. Bodhisattva mendengarkan, berdoa dengan tulus, bukan saja kita para praktisi yang membina diri, ada juga rekan-rekan, semua berkumpul dan berdoa dengan ikhlas. Lalu kita memulai kembali pekerjaan setengah hari itu. Hal ini menaklukkan pikiran kita dan menjaga aturan hidup kita. Lalu berkata, mohon semuanya pada saat ini berdoa, saat ini berkumpul. Kita harus segera menyatukan pikiran kita. Pada saat ini harus diam. Jangan ada yang berbicara. Rapatkan tangan dengan khidmat. Tenangkan hati kita. Dengarkan musiknya. Dan dengarkan suara doa di aula. Walaupun sedang berdiskusi di luar, juga harus berhenti. Hormat, ini adalah tempat pelatihan yang agung. Ketika pekerjaan setengah hari sudah selesai, saatnya mengakhiri kerjaan. Malam hari di saat kelas malam. Sekali lagi kita harus giat bersemangat. Setiap hari 3 kali masuk ke tempat agung dengan berhati tulus. Kalian coba pikirkan, ini adalah keberadaan. Di tengah keberadaan harus mengerti kekosongan. Karena ketika kita melakukan kegiatan, orang-orang juga melakukan kegiatan. Jika Anda dapat memanfaatkan waktu, Anda dapat melakukan satu kegiatan lagi. Maka pekerjaan Anda akan selesai lebih awal. Ini adalah keberadaan. Waktu dan pekerjaan Anda tidak dapat dipisahkan. Ketika batin kita terurai dengan sendirinya di dalam pekerjaan akan semakin tertunda. Maka harus bersungguh hati saat bekerja, menggenggam waktu. Ketika kita memiliki waktu lebih, kita harus melihat ke belakang. Kita harus mengosongkan batin kita dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan hati kita yang tulus kembali ke dalam Dharma. Pada pagi hari, siang, dan malam hari, dalam sehari ada 3 kali. Terutama ketika masih ada waktu, semua orang berbagi dan berdiskusi. Ladang pelatihan yang demikian, yang benar-benar mengikuti peraturan. Bukankah ini merupakan yang dapat diandalkan oleh batin? Maka kita juga harus dengan sebaiknya berada dalam angkasa sebagai jalan tengah dan berdiam dalam yang tak terkondisikan. Bagaimana batin kita dapat memahami penalarannya? Kosong, tak terkondisi. Itulah kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini, batin kita akan senantiasa berada di dalam kebenaran sejati ini. Berada dalam angkasa sebagai jalan tengah dan berdiam dalam yang tak terkondisikan. Kita lahir di dunia. Kita juga sama.
sama seperti dengan Buddha. Berada di dalam keluarga orang tua kita. Kita lahir dan bertumbuh di sana. Kita di dunia ini, lingkungan di mana setiap orang berbeda, memiliki kondisi kehidupan yang sama, memiliki masa balita, masa remaja, masa muda, masa parubaya, masa tua. Kondisi kehidupan seperti ini sepanjang hidup kita. Setiap orang hidup di lingkungan yang berbeda. Semua ini dapat menjadi memori, seperti Sang Buddha membabarkan tentang aspek jejak. Bagaimana beliau menjalaninya, menghadapi murid-murid yang seperti apa. Beliau membabarkan Dharma semacam apa kepada mereka. Ini adalah jejak Sang Buddha. Bagaimana dengan kita? Semua orang mempunyai jejak. Jejak kita. Setiap orang. Kita semua mempunyai masa kecil. Mempunyai masa muda. Semua orang sama. Hanya saja masa muda kita dalam perjalanan. Kita melewati dengan tidak jelas. Sang Buddha mempunyai tujuan yang jelas. Mempunyai arah. Kita masih berada di dalam kebingungan. Sang Buddha sudah tercerahkan dengan langit dan kekosongan hampa menyatu menjadi satu. Oleh karena itu, hatinya kembali kepada prinsip sejati. Maka ini adalah prinsip sejati dari kekosongan. Sebenarnya yang datang adalah seperti mimpi dan delusi, seperti embun, seperti listrik, seperti kehidupan manusia yang begitu singkat. Begitu banyak delusi kosong, namun begitulah manusia awam yang bersikukuh akan delusi kosong. Terjebak dalam perasaan, sehingga seiring dengan begitu banyak karma, terus menciptakan karma baru. Ini menyebabkan kita tidak dapat mengosongkannya dan tidak mampu melepaskannya. Sang Buddha mengajarkan kita berada dalam angkasa sebagai jalan tengah. Di awal telah disampaikan, keluar dari bumi dan berada di angkasa. Ini adalah hati bodhisattva. Sang Buddha mengajarkan kita segala sesuatu yang kita lakukan harus berhubungan dengan Dharma tak terkondisi. Ketika hati kita terbebas dari kemelekatan, kita akan selalu bertindak tanpa ekspektasi. Inilah Dharma tak terkondisi. Masa lalu adalah kosong. Waktu berlalu tanpa jejak. Dan sampai saat ini juga seperti itu. Sebenarnya, prinsip kebenaran dari kekosongan sejati adalah bebas dari rintangan. Kita harus mengosongkan hati kita dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada. Saat ada hal yang perlu dikerjakan, kita harus melakukannya. Setelah selesai, kita harus melepaskannya. Maka itu adalah kosong. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan hati kita sehingga hati kita tidak terganggu? Menjadi kosong tetapi tidak tercerai-berai. Mematuhi kebiasaan dan disiplin. Ini adalah prinsip kebenaran dari kekosongan sejati, adalah bebas dari rintangan. Hati kita tidak akan terganggu oleh emosi, cinta, keinginan, materi, ketenaran, dan keuntungan. Yang seharusnya kita lakukan, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi, laksana kekosongan hampa yang menyimpan keberadaan menakjubkan, seperti di dalam kekosongan hampa. Yang tersimpan adalah segala keberadaan menakjubkan. Benda apa yang tiada aspek materi atau fisikanya? Baik itu hewan, tumbuhan, atau segala sesuatu yang diciptakan. Fenomena terkondisi, esensi keras. Segalanya mengandung prinsip kebenaran. Di dalamnya terdapat berbagai jenis benda yang disatukan. Setelah dihancurkan, kemudian menyatukan kembali.
Seperti halnya semen, ia juga menghancurkan gunung. Setelah melewati proses penempaan dari tenaga manusia baru, bisa menjadi semen. Begitu pula dengan besi. Segala sesuatu benda di bumi ini, barang mana yang tidak melalui proses penghancuran terlebih dahulu, baru terbentuk dengan sempurna? Semuanya seperti ini. Seperti tubuh kita juga sama. Kita membawa berbagai macam karma dari masa lalu. Dengan tidak berdaya, kondisi kehidupan sebelumnya telah musnah, yaitu telah meninggal di kehidupan sebelumnya, juga adalah telah hancur. Baru tergantung dengan jalinan jodoh di kehidupan sekarang, dilahirkan kembali. Setelah dilahirkan kembali, lahir, tua, sakit, dan meninggal. Sampai pada akhirnya, kita juga akan hancur. Tubuh ini menjadi kosong. Apakah dikremasi ataukah dikubur? Pokoknya, apapun sudah tidak ada lagi. Karena itu, tubuh ini tidak akan ada lagi dan kembali ke belakang. Ini adalah dunia manusia, baik itu hewan, tumbuhan, atau benda keras. Mata Anda dapat melihatnya. Semuanya tidak lain adalah dalam proses muncul dan lenyap. Yang kita harus pelajari adalah tidak muncul dan tidak lenyap. Ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran. Ada keberadaan prinsip kebenaran yang demikian. Dan prinsip kebenaran ini bersiklus. Fenomena yang muncul lenyap. Prinsip kebenaran selamanya tidak akan lenyap. Oleh karena laksana kekosongan hampa yang menyimpan keberadaan menakjubkan. Karena prinsip kebenaran, jadi menggunakan tanah dan batu itu untuk mengubahnya menjadi semen. Inilah kebenaran sebenarnya. Prinsip kebenarannya sangat sederhana. Namun ini juga merupakan prinsip kebenaran yang menakjubkan. Oleh karena itu, jika kita telah memahaminya secara keseluruhan, maka seperti kekosongan hampa yang menyimpan keberadaan menakjubkan, prinsip kebenaran begitu halus dan menakjubkan. Kita memahaminya. Oleh karena itu, tak terkondisi, tak dibuat, dan tak terukur. Prinsip kebenaran berada di mana-mana, tak terkondisi. Tak terkondisi adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini bukan diciptakan oleh manusia. Setiap prinsip kebenaran bukanlah hasil buatan. Tidak ada caranya. Pada dasarnya, prinsip kebenaran itu ada. Oleh karena itu dikatakan, Dharma tak terkondisi. Kita tidak dapat menciptakannya. Kehidupan memiliki roh. Jiwa, roh itu kekal. Adalah sifat ta-tata. Sifat ta-tata kita adalah sifat hakiki kita. Juga adalah roh atau jiwa. Bisa dikatakan, semua ini tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, tak terukur. Sangat banyak. Jadi, kekosongan sejati adalah tiada esensi. Yang berasal dari prinsip kekosongan sejati adalah tiada esensi. Maka, seandainya paham akan prinsip kebenaran, kita akan menciptakan dharma terkondisi yang baji. Jika kita memahami prinsipnya, maka kita akan pergi bersumbangsi. Dharma terkondisi yang baji adalah fenomena duniawi. Kita harus pergi bersumbangsi. Semua hal yang kita lakukan, Sang Buddha sudah mengidentifikasi sebagai keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Beliau sudah memberitahu kepada kita semua sebab dan kondisi, dan semua dharma terkondisi. Dharma terkondisi ini terbentuk dari
berpadunya sebab dan kondisi melalui tindakan yang kita lakukan. Walaupun melalui tindakan yang kita lakukan, pada akhirnya juga kembali kepada kekosongan. Dalam segala tindakan yang kita lakukan, kita akan menciptakan karma bajik. Menabur benih kebaikan penuh berkah dan sebagainya, ataupun menciptakan benih buruk dan benih karma buruk. Beginilah adanya, kita harus menahan diri dari melakukan perbuatan jahat, sehingga kita membutuhkan sila. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan adalah aturan di dalam kehidupan kita. Jadi, seandainya paham akan prinsip kebenaran, kita akan menciptakan dharma terkondisi yang bajik. Ketika kita memahami prinsip kebenaran, kita akan mengikuti jalan bodhisattva dan masuk ke tengah orang banyak. Ini dinamakan dharma terkondisi. Ini adalah dharma terkondisi yang bajik, bukan dharma terkondisi yang buruk. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus mengikuti prinsip kebenaran. Ini adalah dharma terkondisi yang bajik. Dengan kebijaksanaan menghapus delusi, prinsip kebenaran yang ditampakkan adalah ta. Dengan keberadaan menakjubkan, kita hendaknya menggunakan kebijaksanaan ketika mencari dharma dan telah memahaminya dengan jelas. Kita akan dapat melenyapkan kegelapan batin dan delusi kita. Kalau kita bisa melenyapkan kegelapan batin, kerisauan, dan delusi, prinsip kebenaran ini akan menjadi jelas terlihat. Ta dengan keberadaan menakjubkan, sifat hakiki ta kita akan tampak dengan jelas. Kita akan memahami ini dengan jelas. Ta ini, prinsip kebenarannya adalah melingkupi seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh kekosongan. Inilah ta. Ta benar-benar melingkupi seluruh alam semesta. Prinsip ini bersifat universal. Mari kita bahas tentang kekosongan hampa. Para bodhisattva berdiam dalam kekosongan hampa, yakni jalan tengah. Ada banyak prinsip kebenaran yang bisa diciptakan di tempat ini dan kebijaksanaan tak terhingga. Jadi, kekosongan hampa mencakup atas, bawah, kanan, dan kiri. Tiada tepi dan tiada berbatas. Para bodhisattva semenjak masa tanpa awal dulu sampai sekarang menuntun para makhluk untuk menegakkan kebajikan dan melindungi dharma. Dengan 6 paramita terjun ke tengah orang banyak, tekun, menggarap, dan menjaga benih bajik. Selama jangka waktu yang sangat panjang, tidak pernah meninggalkan para makhluk seperti prinsip kebenaran yang ada dalam alam semesta selamanya. Kekosongan hampa berarti terbuka dan luas. Di atas tidak beratap, ke bawah tidak beralas. Demikianlah kekosongan hampa. Kiri kanan sangat luas dan terbuka. Maka para bodhisattva semenjak masa tanpa awal dulu sampai sekarang menuntun para makhluk untuk menegakkan kebajikan dan melindungi dharma. Bodhisattva selalu membangkitkan ikral yang berjangka waktu sangat panjang, dimulai dari sebersit niat pikiran untuk waktu yang sangat lama, dari kehidupan ke kehidupan, semuanya demi bersumbangsi di dunia, terjun ke tengah orang banyak. Maka menuntun para makhluk untuk menegakkan kebajikan dan melindungi dharma. Selalu memberi teladan melalui diri sendiri, terjun ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk. Maka dengan 6 paramita terjun ke tengah orang banyak, maka kita harus tekun, menggarap, dan menjaga
benih baji, batin kita. Sebersih niat baji ini adalah benih baji dari kita. Lihat, bodhisatwa muncul dari bumi. Tanah bergetar dan terbelah. Benih muncul keluar. Ini karena biasanya selama jangka waktu yang panjang sebersih niat baji ini, kita selalu menjaga dan melindunginya. Di dalam lubuk hati yang terdalam, melatih jalan bodhisatwa adalah tekun, menggarap, dan menjaga benih baji. Selama jangka waktu yang sangat panjang, tidak pernah meninggalkan para makhluk. Bodhisatwa tidak pernah meninggalkan para makhluk. Selamanya berada di tengah orang banyak. Seperti prinsip kebenaran dari kekosongan hampa yang abadi. Inilah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Setelah kita membangkitkan hati bodhisatwa, apakah itu berdiam dalam kekosongan hampa atau tersimpan sangat di dalam bumi, tetap saja benih ini adalah abadi. Kita harus menghayatinya dengan bersungguh hati, sehingga naskah sutra yang selanjutnya menjelaskan demikian. Semasa itu, Buddha Sakyamuni tetap duduk diam. Semua dari 4 kelompok murid juga diam. Waktunya selama 50 kalpa kecil. Namun berkat kemampuan gaib dari Buddha, seluruh persamuhan merasakannya seakan setengah hari saja. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Bodhisatwa muncul dari dalam bumi, senantiasa berdiam dalam kekosongan hampa. Mereka pergi ke puncak burung nasar, menghadap ke arah stupa mestika, bersujud, menghormat kepada 2 bagawan. Mereka juga menghormat kepada Buddha dan menghormat kebelahan raga Buddha. Setelah mereka mengelilingi Buddha, Buddha masih saja berdiam diri. Meski para bodhisatwa mempergunakan banyak cara untuk memuji Dharma dan Buddha. Namun, setelah waktu berlalu sekian lama, Sakyamuni Buddha masih berdiam diri. Ini sudah dibahas sebelumnya. 50 kalpa kecil berlalu seperti setengah hari saja. Ini telah dijelaskan sebelumnya. Pada ketika itu, 4 kelompok murid juga berkat kemampuan gaib dari Buddha melihat semua bodhisatwa memenuhi ruang angkasa dari ratusan ribu koti tanah yang tak terhingga. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Pada saat ini, 4 kelompok murid, yakni murid Buddha, perumah tangga, dan praktisi monastik, masing-masing terdiri dari kelompok pria dan wanita. Ini dikenal sebagai 4 kelompok murid. Di dalam persamuhan Dharma ini, mereka juga melihat begitu banyak bodhisatwa. Ada yang berasal dari negara lain. Ada bodhisatwa yang muncul dari dalam bumi dan berdiam dalam kekosongan hampa. Melihat mereka demikian tulus memberi hormat kepada Buddha dan begitu tulus memuji Dharma dan Buddha, mereka semua berada di persamuhan pada saat yang sama. 4 kelompok murid ini telah mendengarkan Dharma secara konsisten. Sebab Buddha membabarkan Sutra Teratai selama 7 tahun, dibabarkan hingga ke tempat ini. Sudah melewati beberapa tahun. Semua orang mendengarkan dengan tekun. Mereka telah mendengar aspek jejak. Semuanya sudah amat jelas bagi mereka. Sekarang, mereka telah memasuki aspek pokok. Para bodhisatwa telah sangat mengenal Dharma dan amat memahami makna dari Dharma yang diajarkan oleh Buddha. Sudah jelas bagi mereka. Mereka telah menyerapnya. Mereka menyerap Dharma secara mendalam ke batin. Menyerap secara menyeluruh. Pada ketika itu, 4 kelompok murid juga berkat kemampuan gaib dari Buddha
Pada ketika itu, 4 kelompok murid juga berkat kekuatan dari Buddha. Pada ketika itu, 4 kelompok murid artinya dari makna sempit pada 4 kelompok murid dapat dilihat secara lebih luas lagi. Maka, pada ketika itu, 4 kelompok murid juga berkat kekuatan dari Buddha. Karena ajaran Buddha, mereka memahami Dharma telah meresap ke dalam batin. Sehingga dengan demikian, 4 kelompok murid juga sama mengandalkan kekuatan gaib Buddha yang berasal dari pemahaman menyeluruh tentang Dharma. 4 kelompok murid melihat hal secara menyeluruh dari makna sempit. Makna sempit artinya terbatas. Murid-murid Buddha adalah 4 kelompok murid. Sebenarnya, 4 kelompok murid mencakup banyak jenis murid awam yang berbeda. Ada raja, pangeran, pejabat, dan lain-lain. Juga ada ulama, petani, pekerja buruh, dan pedagang. Yang miskin, kaya, makmur, dan yang kalangan bawah juga ada. Orang-orang dari setiap status sosial ada di sini. Juga ada murid-murid monarki, di mana semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Betapa banyak orang di luar cakupan luas dari 4 kelompok murid di dunia. Juga ada 8 kelompok dewa dan naga. Sehingga semuanya tercakup di dalamnya. Oleh sebab itu, 4 kelompok murid adalah sebuah istilah. Definisi yang sederhana dan sempit. Sebenarnya, ketika kita menguraikannya, terdapat berbagai jenis orang-orang yang berasal dari berbagai status sosial. Maka, melihat semua bodhisattva memenuhi ruang angkasa dari ratusan ribu koti tanah yang tak terhingga. Para bodhisattva yang datang juga memenuhi ruang angkasa daripada tanah yang tak terhingga di kawasan lain. Ini menunjukkan kalau kebenaran sejati yang direalisasikan oleh para bodhisattva adalah memenuhi seluruh alam Dharma. Dalam kondisi tersebut telah melihat begitu banyak, walaupun merupakan 4 kelompok murid. Dapat melihat bodhisattva memenuhi ruang angkasa. Melihat semuanya adalah bodhisattva. Karena di dalam batin ada bodhisattva, maka melihat semua orang adalah bodhisattva. Di dalam semangat pemikiran tersebut, kita akan melihat bodhisattva di mana-mana. Jadi, memenuhi ruang angkasa, para bodhisattva yang datang juga memenuhi kawasan lain. Di persamuhan itu, bukan hanya manusia yang berada di sana, tetapi para bodhisattva dari kawasan lain juga hadir. Jadi, memenuhi ruang angkasa daripada tanah-tanah yang tak terhingga di kawasan lain, masih begitu banyak bodhisattva. Ini menunjukkan kebenaran sejati yang direalisasikan oleh para bodhisattva adalah memenuhi seluruh alam Dharma. Prinsip kebenaran yang direalisasikan bodhisattva memenuhi seluruh alam Dharma. Menjangkau semua ruang angkasa, memenuhi seluruh alam Dharma. Ini menunjukkan kebenaran sejati yang kita terima begitu luas. Anda dapat menerima kebenaran sejati yang begitu luas, serta memahami maknanya yang begitu luas. Segala sesuatu yang dilihat dalam batin Anda tiada lain adalah Dharma benar. Tiada lain adalah bodhisattva. Bodhisattva praktik di dalam Dharma benar, menjangkau semua ruang angkasa, memenuhi seluruh alam Dharma. Demikianlah digambarkan dan dijelaskan untuk kita. Demikian banyak. Jadi, bagian naskah sutra berikutnya adalah, dalam kumpulan bodhisattva ini, terdapat 4 orang guru pembimbing. Di antara banyaknya bodhisattva yang datang, terdapat 4 guru pembimbing.
Dalam kumpulan bodhisattva ini terdapat 4 orang guru pembimbing. Pertama, bernama Wisista Caritra atau praktik unggul. Kedua, bernama Ananta Caritra atau praktik tanpa batas. Ketiga, bernama Wisuda Caritra atau praktik murni. Dan keempat, bernama Supra Tistita Caritra atau praktik teguh. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ini adalah hendak membicarakan tentang para bodhisattva ini. Para bodhisattva ini yang ada datang ke puncak burung Nasar, ada 4 orang di antara orang banyak yang merupakan Wisista Caritra. Ini adalah yang paling unggul di antara para bodhisattva. Pertama, bernama Wisista Caritra atau praktik unggul. Tubuh dalam menjalankan segala praktik bergantung pada praktik dan penegakan. Perilaku benar dari tubuh adalah istimewa dan paling unggul. Makanya dinamakan praktik unggul. Karena ketika kita sedang membina diri, kita pasti harus mempraktikkannya ke dalam tindakan nyata. Bodhisattva ini dari sejak ia membangkitkan tekad, dia selalu membina diri di dalam 6 alam kehidupan. Melaksanakan artinya adalah dalam 6 paramita, datang dan pergi selalu sepenuhnya menerima dan menegakkan praktik benar. Menyelamatkan para makhluk dan berada di tengah orang banyak. Dalam membina diri pasti harus mempunyai tubuh ini. Mengandalkan tubuh ini untuk membina diri. Oleh karena itu, dalam lingkungan kita harus genggam baik-baik. Kita mempunyai lingkungan yang begitu baik, tetapi kita harus sangat sibuk di tengah orang banyak. Jadi, kita juga harus mengambil satu waktu. Di pagi hari, kita harus berlatih bersama. Siang, harus baik-baik menenangkan batin. Malam hari, baik-baik pulang kembali. Semua dharma adalah di dalam perilaku kita. Kita masih harus kembali pada sifat dasar batin kita. Ini adalah melatih dan menegakkan. Perilaku benar dari tubuh adalah istimewa dan paling unggul. Karena demikian, dia dinamakan praktik unggul. Yang kedua, namanya Ananta Caritra. Kita hendak membabarkan dharma, maka harus menggunakan mulut untuk membabarkan. Jadi, kedua bernama Ananta Caritra atau praktik tanpa batas. Mulut dapat menggunakan ucapan benar untuk menjelaskan makna menakjubkan yang tanpa batas. Makanya dinamakan praktik tanpa batas. Kita harus membabarkan dharma dengan baik. Banyak orang mendengarnya. Banyak orang yang akan datang mendengarnya. Masing-masing orang berdomisili di tempat yang berbeda. Mereka mendengar melalui telinga, kemudian masuk ke hati. Batin mendapatkan pandangan. Mereka akan membawa pulang apa yang mereka peroleh di tanah perantauan, kembali ke kampung halaman mereka. Menyebarluaskan dharma ini lebih luas dan universal lagi. Inilah yang disebut sebagai makna halus menakjubkan. Dharma yang baik ini adalah tidak terbatas, mampu untuk menyebarluaskan dan mengajar dharma. Inilah yang disebut sebagai makna menakjubkan yang tanpa batas. Harus menggunakan kata yang benar. Kita membina diri dengan benar. Juga membabarkan dharma dengan perkataan yang benar. Sehingga yang pertama disebut sebagai Wisista Caritra atau praktik unggul. Yang kedua disebut sebagai Ananta Caritra atau praktik tanpa batas. Jikalau kita dapat mempraktikkan dalam tindak nyata, dharma kita akan tersebar secara universal di dunia. Yang ketiga disebut sebagai Wisuda Caritra atau praktik murni.
praktik yang murni. Kita harus memiliki niat yang murni, pikiran yang murni, dan bebas dari noda. Praktisi dengan batin yang bebas dari noda akan membabarkan dharma dengan penuh kesetaraan, sehingga dinamakan wisuda caritra atau praktik murni. Ketiga bernama wisuda caritra atau praktik murni. Pikiran murni dan bebas dari noda dapat membabarkan dharma dengan penuh kesetaraan, makanya dinamakan praktik murni. Ketika kita memperlakukan orang dengan penuh kesetaraan, dharma yang kita babarkan juga penuh dengan kesetaraan. Kita tidak membedakan, kita juga akan membabarkan prinsip yang begitu mendalam kepada satu orang tersebut. Terhadap banyak orang, kita juga akan membabarkan prinsip yang mudah orang mengerti, baik terhadap individu maupun halayak ramai. Juga membabarkan dengan penuh kesetaraan kepada orang banyak. Ini merupakan membabarkan dharma yang tidak mengenal berapa banyak orang yang mendengarkan. Batin tiada pembedaan. Prinsip sejati yang sama mengatakan demikian. Orang yang membabarkan dharma harus memiliki batin yang murni. Membabarkan dharma yang tidak ternodai harus memiliki pikiran yang murni. Jikalau pikiran kita murni dan tidak ternodai, membabarkan dharma dengan penuh kesetaraan, ini merupakan pemikiran murni. Kita harus memiliki batin dan pemikiran yang lurus, sehingga dinamakan wisuda caritra atau praktik murni. Keempat, bernama supra tisti caritra atau praktik teguh. Dengan kekuatan ikrar penuh belas kasih, membuat orang-orang berdiam dalam dharma. Makanya belas kasih yang benar dan luhur dinamakan praktik teguh. Guru pembimbing keempat ini mewakili ikrar. Saat kita membaca bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan atau Sukha Wihara, Sang Buddha mengajarkan kita 4 praktik. 4 praktik itu membantu kita menjunjung sutra ini. Dengan tubuh kita harus menggunakan dharma dalam tindakan. Saat kita dengan sungguh-sungguh ke tengah orang banyak untuk membimbing mereka, hanya melalui tubuh ini kita mampu melakukan praktik benar yang terkondisi. Kita harus melakukan perbuatan baik yang terkondisi di tengah orang. Inilah dinamakan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh. Hanya dengan perilaku jasmani yang benar dan prinsip-prinsip sejati yang tidak ternodai dan tidak terkondisikan, kita akan mampu menunjukkan kebaikan terkondisi yang murni dan tidak ternoda, dan melakukan perbuatan baik terkondisi di tengah orang. Jadi, kita harus menggunakan tubuh dan ucapan. Kita harus menggunakan tubuh kita dengan dharma dalam setiap tindakan dan mengajarkan orang lain cara yang mereka butuhkan. Mengajari orang membutuhkan sebuah metode, dan metode kita membutuhkan mulut kita untuk berbicara. Maka itu kita membutuhkan ucapan benar untuk mengajarkan dharma. Ini adalah praktik yang benar dari mulut kita. Ketiga, kita membutuhkan pikiran kita. Pikiran kita harus sangat murni. Jika pikiran kita ternodai, secara alami semua yang kita lakukan akan bebas dari kekotoran batin, bebas dari penderitaan, dan bebas dari ketidaktahuan. Semuanya akan murni. Ini adalah kekuatan dari pikiran kita. Saat pikiran kita murni, semuanya akan murni. Inilah yang kita maksud dengan pikiran. Sehingga tubuh, ucapan, dan pikiran benar, hati benar, perkataan benar, pikiran benar. Sekarang kita sudah harus bertekad, sehingga bertekad menerapkan welas asih dan kebijaksanaan
bersamaan. Kekuatan ikrar, welas asih kita, maha cinta kasih tanpa penyesalan, maha belas kasih tanpa keluhan, maha sukacita tanpa kekhawatiran, maha keikhlasan tanpa meminta balasan. Jika kita semua dapat selalu demikian, cinta kasih, belas kasih, sukacita, ikhlas di dalam hati dan tindakan kita, maka kekuatan tekad ini dapat kita pertahankan lama, sehingga membuat orang-orang berdiam dalam Dharma. Semua orang berada di dalam Dharma, bersumbangsi tanpa penyesalan, tanpa keluhan, tanpa kekhawatiran, tanpa pamrih. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Orang-orang ini berdiam dalam Dharma ini. Inilah dinamakan praktik teguh, yakni adalah cinta kasih dan belas kasih yang benar dan luhur. Kekuatan tekad didirikan di dalam praktik ini, sehingga 4 praktik ini mencontoh dari 4 bodhisattva ini sebagai teladan. Kita harus sangat bersungguh hati, dikatakan juga begitu sederhana, dan dikerjakan pun tidaklah sulit. Semua bergantung pada sebersit niat, sehingga kekuatan dari kemahabelas kasihan membuat orang-orang berdiam dalam Dharma ini. Makanya belas kasih yang benar dan luhur dinamakan praktik teguh. Praktik teguh artinya dengan mengikuti segala pahala kebajikannya dapat berdiam dengan tenang. Ini adalah menggunakan, mengikuti, dan menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Sang Buddha selama 49 tahun, hampir mendekati 50 tahun membabarkan Dharma, tidak lain adalah menyesuaikan dan mengikuti. Menyesuaikan dan mengikuti kapasitas dari para makhluk. Jadi para makhluk tidak peduli apakah Sang Buddha demi mereka membabarkan mengenai kekosongan ataupun mengenai keberadaan yang sesuai untuk diterima oleh kapasitas mereka. Para makhluk ini adalah demikian, telah menerima dharma-dharma ini. Orang-orang mengimplementasikannya pada dharma terkondisi yang bajik. Di dalam kerumunan orang banyak, dharma telah meresap ke dalam batin, hingga sampai pada dharma tidak terkondisi, menjangkau seluruh alam semesta, dan memenuhi seluruh alam dharma, tidak terintangi. Terhadap batin kita tidak menerima hal-hal duniawi yang akan merintangi, meskipun penderitaan Sang Buddha memberitahu kita bahwa dunia manusia adalah menderita. Benar, yaitu menderita, sehingga kita haruslah menahankan kesabaran, yakni melihat melewati kebenaran sejati mengenai penderitaan. Kebenaran sejati mengenai penderitaan, jika Anda bisa melihat melewatinya, maka tidak ada lagi penderitaan. Memahami mengenai hukum kehidupan, lahir, tua, sakit, dan mati. Datang adalah datang atau lahir. Pergi adalah pergi atau meninggal. Hanya saja masih ada berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Keinginan tak terwujud, kemelekatan pada 5 agregat. Jika kita paham akan prinsip kebenaran, maka kita tidak akan ada penderitaan semacam berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, untuk menyengsarakan, untuk menyiksa kehidupan manusia. Mencintai hingga cintanya tak bisa didapatkan, dengan menghalalkan segala cara, yaitu tetap mencintai satu orang itu, menciptakan berapa banyak bencana akibat ulah manusia. Ada juga yang mendendam. Dendam hingga kebenciannya tidak tahu mau bagaimana agar dia menderita, ataupun mendendam hingga dia meninggal.
juga masih belum bisa terselesaikan dendamnya. Berpisah dari sesuatu yang menyenangkan semacam ini, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, benar-benar penderitaannya tak tertahankan. Hal yang paling sulit dalam kehidupan manusia adalah berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Selain itu, tidak bisa mendapatkan yang diinginkan. Saya terus memohon agar dia bisa panjang umur, lebih terkenal, dan lebih harta, lebih banyak. Wah, sangat banyak permohonan yang tiada habisnya. Demikian terus memohon tanpa hentinya. Dan juga tubuh kita yang kita rasakan. Yang dirasakan ini kemelekatan pada 5 agregat. Penderitaan ini semua adalah penderitaan. Jika tidak memahami prinsip kebenaran ini, penderitaan ini selamanya ada dalam batin kita, terus menyiksa kita, terus berada dalam kehidupan kita, membuat kita tidak bisa berjalan keluar, sangat menderita, sehingga cinta, membenci, perasaan, dendam, kita yang sedang melatih diri harus melihat dengan tuntas dan setara, baru bisa benar-benar terbebaskan. Inilah Dharma tak terkondisi, memahami dengan tuntas prinsip kebenaran, maka tidak ada rasa memperoleh dan kehilangan. Tidak ada rasa memperoleh dan kehilangan. Kita berjalan memasuki masyarakat, melakukan dharma baji tak terkondisi, menggenggam waktu sebaik-baiknya. Inilah bodhisattva selamanya. Dia menggunakan tubuh ini melalui mulut membabarkan dharma. Batin harus selalu dengan tubuh dan batin pelatihan diri, tubuh, mulut, pikiran untuk menjalankan dharma terkondisi dan juga berikrar terus dipertahankan dari kehidupan ke kehidupan dengan niat pikiran awal harus bersungguh hati, menggenggam waktu kehidupan dalam terkondisi. Kita baru bisa lebih teliti, bersungguh hati. 1 hari 3 kali harus lebih menghargai dalam lingkungan pelatihan diri, baik terkondisi, tak terkondisi. Semuanya berada dalam kehidupan kita. Semoga setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.